Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepailitan. Kepailitan berarti keadaan debitur berhenti membayar baik karena keadaan tidak mampu membayar atau karena keadaan tidak mau membayar. Para pihak yang dapat mengajukan kepailitan yaitu 1. Atas permohonan debitur sendiri, 2. Atas permintaan seorang atau lebih kreditur, 3. Oleh kejaksaan untuk kepentingan umum, 4. Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank, 5. Oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, 6. Menteri Keuangan dalam perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Pengajuan kepailitan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum debitur. Lazimnya permohonan kepailitan diajukan oleh seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik. Pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan adalah pengadilan niaga yang berada di lingkungan peradilan umum. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan kreditur atau kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk 1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur, 2. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan mengawasi pembayaran kepada debitur. Pengadilan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator. Terhadap putusan atau permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan kata lain, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung upaya kasasi. Selanjutnya, terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dalam putusan pernyataan pailit maka akan diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan dan kurator yang akan bertugas untuk melakukan pengurusan harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit, kurator akan mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Hal sebagai berikut: 1. Ikhtisar putusan pernyataan pailit, 2. Identitas, alamat, dan pekerjaan debitur, 3. Identitas, alamat, dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur apabila telah ditunjuk, 4. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur, 5. Identitas hakim pengawas. Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa semua perkaitan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu. Oleh karenanya, gugatan-gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Begitu pula segala gugatan hukum dengan tujuan menunjukkan memenuhi perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan walaupun diajukan kepada debitur pailit sendiri hanya dapat diajukan dengan laporan atau pencocokannya. Akibat hukum lain yang juga amat penting dari pernyataan pailit adalah sebagai yang ditegaskan dalam pasal 41 yaitu bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat diminta pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan. Pembatalan ini pun hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur kecuali perbuatan hukum yang dilakukan debitur wajib dilakukan berdasarkan perjanjian atau karena undang-undang. Akibat hukum lain adalah bila sudah ada putusan pernyataan pailit maka akan berakibat bahwa segala pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan penyendaraan debitur. Selanjutnya,
tentang kurator. Kurator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pilot. Kurator terdiri atas dua macam, yaitu balai harta peninggalan dan kurator lain, yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam rangka mengurus atau memberi harta dan telah terdaftar dalam daftar kehakiman. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pilot. Untuk menjadi kurator atau pengurus Menteri Kehakiman telah menetapkan persyaratan, yaitu perorangan yang berdomisili di Indonesia dan memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Penundaan kewajiban pembayaran hutang yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan artinya adalah debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian hutang kepada kreditur konkuren. Dalam pasal 244 bahwa penundaan kewajiban pembayaran hutang tidak berlaku terhadap satu yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau agunan atas kebendaan lainnya. 2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah dibayar. Dalam hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran hutang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan. 3. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak bercukupan pada yang kedua. Selanjutnya, pengadilan niaga. Hukum acara yang dipakai pada pengadilan niaga ini adalah hukum acara perdata yang umum berlaku pada pengadilan umum. Atas putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, atas putusan pengadilan niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tetap dapat diajukan upaya hukum lain, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan syarat terdapat bukti tertulis baru dan pengadilan niaga telah melakukan kesalahan berat dalam menetapkan hukum. Hakim pengadilan niaga diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung dan harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu 1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan. 2. Mengidentifikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang mengenai lingkungan, kewenangan pengadilan niaga. 3. Berwibawa, jujur dan berkelakuan tidak tercela. 4. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada pengadilan niaga. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atau penggunaan pernyataan pilot adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, Undang-Undang Kepailitan menghilangkan satu tanggap upaya hukum bernama banding ke pengadilan tinggi. Penyelesaian hukum dengan cara demikian dimaksudkan untuk mempercepat proses yang terjadi agar kepastian hukum sesegera mungkin dapat dirasakan oleh para pihak. Seandainya para pihak tetap tidak puas atas putusan kasasi, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, atau keputusan hakim yang bersangkutan terdapat keliruan yang nyata. Mohon peninjauan kembali tentunya wajib menyampaikan kepada panitera pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali, dan untuk permohonan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan. Selanjutnya, Mahkamah Agung akan memeriksa dan mengambil keputusan atas permohonan peninjauan kembali dalam satu sidang terbuka untuk umum. Setelah itu, dalam jangka waktu paling lambat 32 hari setelah tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung akan menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.
Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.